Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Ustaz Juma mengutip beberapa ayat Alkitab dan mengatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuktikan dirinya seorang nabi. Dan dia dijawab tuntas oleh seorang Kristen cerdas dan dengan jawaban yang sangat luar biasa. Mari kita simak cuplikan videonya terlebih dahulu. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Oke, Zulkifli, memang dari dulu ya, kalau misalnya diskusi itu cuman hanya modal suara kenceng doang. Fokus kamu pasti hanya kalimat yang paling di bawah nih ya, bahwa Bapa yang mengutus aku, maka kamu mati-matian teriak-teriak yang mengatakan Yesus itu cuman utusan begitu. Hampir semuanya umat Islam itu selalu mengatakan bahwa semua utusan itu dikategorikan sebagai nabi. Kebanyakan ngarap doang sih Dul, kamu makanya nggak tahu isi kitabmu sendiri. Yuk ngaji bareng ya, dalam Quran surat 5 ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, dalam kurung Qabil. Nah loh, berarti burung gagak ini jadi nabimu dong ya Zulkifli? Jadi umat songong amat sih lo. Zulkifli, dalam Al-Quran maupun dalam Islam itu tidak ada cerita yang model seperti ini ya. Ini dalam kitab para nabi, dalam perjanjian lama. Kita baca dulu ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam Islam, bahwa firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu cuma mantra, kun fayakun maka jadi. Jadi di dalam Islam tidak ada konsep firman yang diutus, apalagi firman itu menjadi manusia. Maka sebabnya umat Islam sampai hari ini masih terus bersikeras mengatakan Yesus itu cuma utusan, padahal Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke dunia menjadi manusia itu sendiri. Kemudian lanjut, siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Islam firman itu ciptaan, Zulkifli? Yohanes 1 ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dia di sini adalah bicara tentang firman, karena yang kita baca tadi ini bicara mengenai tentang firman. Dan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa dia yang adalah firman itu sendiri. Makanya kalau Yesus melakukan segala hal mujizat, bangun, maka orang itu bangun dari matinya, bukan ngebangunin orang bobo ya. Yesus melakukan segala sesuatu mujizat yang ditunjukkan kepada manusia supaya orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Sang Bapa itu sendiri. Jadi ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat Yesus. Dan sebaliknya, ketika kamu melihat Yesus, maka kamu melihat Bapa. Begitu ya, ini ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebaliknya, ketika ada orang yang melihat nabimu, gak mungkin melihat Tuhannya. Boro-boro Bapa ya, Muhammad itu bapaknya Abdullah. Kalau Yesus, bapaknya siapa? Elohim ya, karena dia sendiri keluar dari mulutnya. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11 gitu ya. Tempat tidurnya tempat tidur manusia, tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Iya, memang dia datang ke dunia sebagai manusia, betul.
maka dia akan berbicara dan menjadi serigala. Tetapi karena tujuannya dia kepada manusia, maka wujudnya harus manusia, bahasanya pun harus manusia. Kamu sih terlanjur menjadi antikris, maka pengajarannya jelas menolak bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Tetapi dalam fakta sejarahnya mencatat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus itu nggak usah sombong, nggak usah merasa diri ini hebat ya tuh. Lalu Juma mengatakan bahwa semua aspek yang ada dalam diri Yesus bersifat manusia. Dan lagi-lagi dia dijawab tuntas oleh seorang Kristen cerdas ini. Mari kita simak cuplikan videonya. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadamu, Zulkifli, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kau tahu Zulkifli bahwa dia melakukan mujizat itu adalah pekerjaan Bapa yang di sorga. Pekerjaannya itu mulia, bukan pekerjaannya untuk memerangi manusia seperti nabimu. Ini datanya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Masya Allah. Memaksa orang harus beragama Islam. Wow. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizya dalam kurung pajak dengan patuh. Oh, maksudnya utusan yang kamu muliakan dan yang kamu anggap mulia ini seperti ini ya Zulkifli. Maka di sini saya sampaikan, kalau memang kalian memaksa bahwa setiap utusan itu adalah nabi, maka burung gagak pun bisa jadi nabi. Halo, Nabi burung gagak, apa kabarmu? Makanya Zulkifli, lain kali ajari pengikutmu untuk mengerti kitabnya sendiri. Jangan sampai seperti yang ada dalam video ini, cuman hanya ikut-ikutan saja, kasihan deh. Tapi saudaraku dimanapun kalian berada, jangan takut, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh Ustadz Juma. Bagaimana dia mengutip beberapa ayat Alkitab, baik di cuplikan video awal maupun di video kedua tadi. Dan dia berusaha membuktikan bahwa Yesus manusia, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak berasal dari Yesus, tapi membuktikan bahwa dia seorang nabi atau utusan Allah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, klaim daripada Juma ini tidak terbukti ya, setelah kita mendengarkan penjelasan dari seorang Kristen cerdas di video tadi. Justru mujizat yang dilakukan oleh Yesus berasal dari dirinya sendiri. Bahkan sedikit saya tambahkan, ketika Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, ya, jadi Bapa di dalam dia, dia di dalam Bapa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus merupakan bukti bahwa dia adalah yang ilahi. Namun saudaraku dalam Tuhan, kenapa Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dia tidak lakukan dari dirinya sendiri, tetapi menurut Bapa yang mengutusnya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, kita tahu bahwa dia mengambil dua natur, yaitu natur manusia dan natur ilahi.
Ya, di dalam dirinya ada sifat manusia dan juga keilahian, ya. Kenapa dia menjadi manusia? Untuk menebus orang percaya dari belenggu dosa. Ya, kita tahu bagaimana manusia pertama, Adam dan Hawa, ya, melanggar ketaatan yang diberikan oleh Tuhan dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tidak membiarkan umatnya terus bergelut di dalam dosa, ya, terus hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu berat, ya. Memang kita bisa hidup kalau kita bisa mengikuti hukum Taurat, tetapi siapa sih yang mampu hidup di bawah hukum Taurat? Tidak ada, saudara, dalam Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dengan Dia datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Dan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya yang besar, bahkan tidak hanya sekedar datang ke dunia ini, bahkan Dia rela menjadi perantara antara manusia dengan Allah, ya, dengan cara, ya, mengalami salib, ya. Dia mati di atas kayu salib, Dia dikubur, dan di hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya Dia naik ke sorga sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini yang penuh kasih untuk mengasihi kita, orang yang percaya kepadanya, ya. Saudara dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Lalu Juma tadi mengatakan bahwa Yesus, ya, Yesus tinggal di tempat manusia sebagai bukti bahwa Yesus adalah manusia, dan Juma mengatakan bahwa semua aspek kehidupan Yesus merupakan bersifat manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, memang ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia mengambil rupa manusia dan Dia sama seperti manusia, dan Dia tinggal di tempat manusia, saudara dalam Tuhan, ya. Di awal tadi saya jelaskan bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu natur keilahian dan natur kemanusiaan. Jadi sebagai manusia, ya, Dia tinggal di tempat manusia. Dia sama seperti kita, saudara dalam Tuhan. Tetapi dalam Tuhan bedanya dengan kita, Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Dia manusia yang sempurna, ya. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, sekali lagi klaim daripada Juma di video tadi tidak berdasar dan tidak berdalil sama sekali. Nah, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.